Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Jala'ul Qatir wa Fathur Rabbani wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah mengangkat terus derajat kita dari satu makom ke makom lainnya. Mudah-mudahan berkenan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mendoakan kita bersama dan menyokong hidup kita, kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, dalam kitab Fathur Rabbani, kita teruskan dalam kitab Fathur Rabbani. Bib, apa kabar Bib? Alhamdulillah. Habib akhirnya sehat ke Bib? Sehat tuh Jakla? Sehat Jakla? Nah, alhamdulillah. Kita teruskanlah dalam Fathur Rabbani. Minggu kemarin ada ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi, pewaris nabi. Ya kelak. Pertanyaannya apa yang diwarisi? Tentu adalah ilmu, kan gitu tuh. Yang diwarisi adalah ilmu. Iya. Akhlak itu kan perbuatannya baru, ya kelak. Nah, yang utama itu adalah ilmu. Dari ilmu itulah timbul perbuatan. Dari ilmu itu adalah timbul lagi pribadi jiwa seseorang. Ya kelak. Kalau perbuatan orang baik, ya bagus, tapi belum tentu hatinya juga bagus baik. Yalah, ada orang mengasih pian uang secara johir bagus. Kalau dalam hatinya mengejek pian, baguslah. Tidak bagus, berarti hanya johirnya saja, akhlak johirnya saja bagus. Yang dibicarakan Syekh adalah akhlak hati seseorang, itu yang utama. Soal johir itu ikut belakangan nanti mengikutinya. Subhanallah, ini penting. Ma yakshallah ta'ala illal ulama. Tidak ada yang bisa takut kepada Allah sebenar-benarnya. Takut itu, yaksha itu, kecuali ulama. Innama yakshallaha min ibadihil ulama. Apa pekerjaan ulama itu? Pekerjaan ulama yang benar itu apa? Alladzina ya'lamuna wa ya'maluna. Mereka itu menggabungkan dua keadaan, ilmu dan amalnya. Jadi ada ilmu, ada amal. Itu sudah kita ketahui. Tetapi yang penting kata saya, wala yatlabuna ala minal haqqi ta'ala jajaan ala amalihim. Yang paling penting kata saya bukan soal ilmu dan amalnya. Yang paling penting adalah hati orang itu, bahwa dia mengajar, dia menyampaikan ilmu, tidak ada harapan balasan yang diharapnya dari tangan-tangan manusia atas pekerjaan mereka. Yuriduna wajhahu wa qurbah. Yang diharapnya di hatinya hanya satu saja, ingin melihat wajah Allah atau ingin sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang bisa yaksha, yang takut kepada Allah. Jadi kalau ingin jadi mencapai derajat ulama, kita yang biasa-biasa ini, samakan persepsinya dulu, samakan misinya dulu. Apa misinya? Yuriduna wajhahu. Jadikan hati kita ini sejak dini hanya mengharap wajah
Allah. Ingin surga kah? Hanya ingin melihat Allah kah? Ingin melihat Allah. Surga Pak? Enggak. Bidadari nah? Enggak. Di surga itu banyak perempuan wanita, bisa beristri 10 orang, 20 orang boleh, 30 orang boleh, 50 orang boleh. Kayak Pak? Mau melihat Allah kah? Mau surga kah? Yang di dalamnya ada bidadari, 50 orang bidadari untuk mau mana? Tetap tidak mau ke surga, tapi ingin yuriduna wajah, ingin melihat Allah. Baik, ya betul. Siapa? Ingin terhindar dari api neraka kah? Ingin melihat Allah kah? Ingin melihat Allah masuk neraka nah. Tidak melihat Allah, tidak melihat Allah masuk surga. Akun mana? Tetap ingin melihat Allah Subhanahu. Nah, kayak apa kita menyamakan persepsi jiwa kita sebagaimana para ulama yang selalu hanya takut kepada Allah. Jadi takut kepada Allah menurut saya Abdul Qadir Jailani ialah orang yang berarti hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, yuriduna mahabbatahu wal ikhlas mimba'idihi wa hijabihi. Mereka menghendaki kecintaan, benar-benar dia mencintai Tuhannya, itu orang hebat, dan mengikhlaskan dirinya. Subhanallah, semuanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia beramal, semuanya hanya kepada untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuriduna an la yaghlaqu baba fi wujuhihim dunya wa akhirah. Mereka itu ialah orang-orang yang tidak ingin dirinya, hatinya terkunci atau ditutup Allah, pintu-pintu Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau kita masih milih ya lah kepingin melihat Allah di surga aja, aku hendak yang milih melihat Allah, atau ingin hanya di dunia biar dah melihat Allah. Nah, itu kan kita sama. Ada kisah Paloi Bibai waktu kecil, Bibai lah bola waktu kecil. Paloi kisah Paloi Jepang. Siapa hendak dapat hendak masuk surga aja ibu guru di sekolah. Saya bu garbu semuanya. Paloi aja tidak mau angkat tangan. Nah, kenapa kamu jadi ndak mau masuk surga aja? Anu mabai buai jar Paloi. Ulun disuruh abah masuk tentara aja. Paloi tidak tahu surga, Bibai masuk tentara aja. Ya kan? Kita ini kebanyakan ya kan beribadah tidak di dunia, mendengarkan firman-firman Allah malas di dunia, mendengarkan nasihat-nasihat agama malas di rumah, ke majelis taklim malas, tapi kepingin surga. Kepingin masuk surga. Ini luar biasanya. Nah, ini jauh sekali gitulah. Nah, kepinginnya ingin hidup di dunia selama-lamanya. Nah, tetapi orang-orang yang dekat kepada Allah itu hatinya, nah kita dapat mengukur diri kita, apakah hati kita ini sudah ada mengharap melihat Allah, mengharap wajah Allah, ingin dekat dengan Allah. Bila sudah ada seperti itu, ya sedikit-dikit lah, 10%, 20% ada, alhamdulillah sudah, maka itu sudah jalan yang baik, jalan orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawalah melihat hati kita. Ini ilmu hati aja nih, ilmu melihat hati diri sendiri. Tidak ada mengurusi orang lain, tidak ada kita. Yalah, tidak ada mengurusi orang lain. Bila mau mengurusi orang lain ya kacau. Yalah. Nah, umur berapalah nang belum kawin tuh, nah, rancak beceramin tuh. Yalah. Binian kayak itu juga umur nang belum kawin tuh sering kali beceramin. Kadang-kadang ceramin tidak lepas dari Bibai. Dari dompet, dari apa, ada taruh ceramin. Enggak apa ceramin, semua ceramin, Bipai. Nah, Paloi waktu masih numpang Paloi. Ceramin dia taruh, rupanya kita pikir melihat baca ini memperhatikan
memperhatikan diri sudah bagus, tapi bukan diri itu yang diperhatikan. Sebenarnya yang diperhatikan itu adalah hubungan diri dengan Allah. Kalau ini kan sebenarnya memperhatikan diri, bercermin itu kan memperhatikan diri untuk kepentingan dengan orang lain. Bagus kada dipandang, bagus tidak dipandang oleh manusia lain, kan kayak itu toh. Paloi gitu juga, karena sering-sering bercermin lalu melihat diri. Iya aja Paloi. Lalu bertanya, Paloi ini lawan mama, mak aja, kenapa aja jar mama Paloi? Kenapa, mak? Awak ulu nih hirang mah, kenapa mah? Hirang pipa hitam. Aswat. Aswat, nggih. Nah, kenapa jadi hirang awak ulu nih aja? Cekong bercermin, lalu terpikirkan hirang awak, iyalah. Nah, ada dipikirkan on Tuhan, nggak ada. Mamanya ini muyak juga. Tahu aja baikam hirang, kasihan. Tehina abah, tehina kalau abah. Nah. Bula kalau betakon kena anak pian betakon kayak itu ya kalah. Jadi jawabannya jar mama Paloi ya Pak. Anu nak kayak jar mama Paloi. Hirang tuh nak kayak supaya mama kadang kali membersihi awak ikam nak kayak. Mbah ya kalau belah. Nah, jadi tapi kelihatan bila kan ada debu nak kayak jar tetap hirangnya ya kah? Nah, tanpa menghina abahnya nang hirang. Nah, pintar juga pipa mama Paloi ini bagus lah. Nah. Kisahnya apa tadi? Ya itu tadi itu melihat diri, memperhatikan hati bukan untuk berbengkeng di hadapan manusia, tapi bagaimana mengukur diri apakah jauh dengan Allah atau dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ilmu ini ilmu hati luar biasa. Saya mengajarkan la yargabuna fid dunya wala fil akhirah. Para ulama yang hebat itu yang harus kamu contoh, kata saya, hati ulama itu. Bukan ilmu mereka, bukan hati mereka yang kamu harus perhatikan, kata saya. Hati mereka apa? Hati mereka itu la yargabuna fid dunya wala fil akhirah. Di dunia ini dia tidak mengharap apapun sedikit pun di dunia ini. Wala fil akhirat, dan juga tidak mengharap di akhirat itu masuk surga. Wala fima siwahu, tidak ada yang diharapnya selain hanya satu saja, berharap wajah Allah, berharap melihat Allah Subhanahu. Ayo dunia nih, nah kalau kita nih banyak kalau keinginan mau beli sepeda motor ya yang belum kawin pingin kawin, nang sudah kawin pang pingin lagi kawin, no bib. Bini sudah 2 ikong bipa, dikawinakan 2 ikong, 2 orang, pingin lagi hendak ketiga, ya lebih, sudah 3 bipa, apa bib? Pingin lagi hendak 4. Kenapa jadi? Karena ajarnya rumus orang Banjar itu, kalau beristri 1 lain orang Banjar lagi. Bila 2 bang, bila 2, ini sudah 2 nah kan? Aku pingin nambah lagi, kenapa nambah lagi? Karena kalau 2 nih belum orang Banjar lagi, belum orang Banjar. Kalau 3 sudah 3 nih, kalau 3 nih masih kurang ajar lagi jar. Tambahilah 1 lagi jar. Supaya apa? Supaya jadi orang Banjar. Kepingin kita manusia ulama yang takut kepada Allah, tidak ada keinginan dunianya. Tidak ada lagi keinginan dunianya. Masuk surga bang, bertemu dengan bidadari bang, tidak ada. Dengan api neraka bang, tidak ada urusan itu. Jadi yang dipikirkannya satu saja, bertemu dengan Allah, wajah Allah. Adalah kira-kira ulama sekarang ini enggak ini ngalih kalau kira-kira lah. Wallahu alam, ini kan hati orang ya kalau lah. Ya kalau bib. Lain juga bib bila diambil orang pakai mobil Alphard tuh lawan mobil Toyota kan mobil biasa tuh bib, mobil apa? Mobil Avanza. Bisa tak Alphard duduk nek ya kah? Nah ya lah, berarti masih memilih dunia. Melihat si A bebini 2 hendak 2, si Din bebini 2, nah masih tahu dengan dunia. Yuk kita, biar kita tidak ulama, hati kita perlu hati ulama yang takut kepada Allah, takut kepada Allah, takut kalau Allah menjauh dengan diri kita. Subhanallah. Pingin kita bertemu dengan Allah. Ya kalau guru lah, pian bebini sudah jauh kalau guru lah.
Nah kadusa lagi gini gulah menambahi guru lah. Kasihan nang lain jatah nang lain guru lah. Ya guru Mulyadi Bang anak babini lagi kahbian. Nabi Nuh alaihissalam. Baru satu. Oh alhamdulillah baru satu aja sih deh. Nah anak juga sih babini ulang. Tapi kisah di mulut aja. Hati sidin hendak kepada Allah subhanahu lah. Nah ini apalagi gawian umur berapa sudah nih? Nih pada ini umur berapa sudah ini? Hah? 25. Mau 25. Mau apina karawabannya bisa 60 sudah nih. Wah, bapak ini berapa tahun? Nah, tancapkan hati yuriduna wajah mengharap wajah Allah. Itu hati ulama yang sebenarnya. Makanya saya Abdul Qadir Jalani pernah mengatakan, turuti aku. Aku adalah orang yang tidak akan terpengaruh dengan kalian. Jangankan kalian, dunia dan seisinya pun tidak bisa mempengaruhi, kata saya. Akhirat tidak bisa mengakhiri aku. Surga aja kan tidak mempengaruhi. Apalagi malaikat aja. Nah ini ad-dunya liqaumin wal akhirah liqaumin. Ada manusia itu mengharap dunia. Ada manusia itu mengharap akhirat. Wal haqqu ta'ala liqaumin. Ada lagi orang yang mengharap Allah Ta'ala saja. Ada lagi yang menggabung-gabungkan dunia mau jua, akhirat mau jua, Allah Ta'ala mau jua. Ya kan? Tetapi wahumul mu'minunal muqinunal arifunal muhibuna lahul muqarruna mutaqquna al-khasi'una lahu. Tetapi orang-orang mukmin yang yakin, lagi arif, yang lagi orang itu mencintai Allah, benar-benar bertakwa, benar-benar khusyuk hatinya kepada Allah, al-mahjununal munkasiruna li ajri. Hatinya sudah patah hati dengan semua dunia ini. Hatinya sudah patah hati dengan akhirat. Hatinya patah hati dengan surga. Surga bidadari-bidadari yang cantik, patah hati dia. Maksud patah hati, tidak ada kesan apa-apa baginya. Yang terkesan itu hanya satu, yaitu wajah Allah subhanahu. Karena ada di dalam Al-Quran, wujuhu yawma ijin nadirah wa ila rabbihim najirah. Berseri-serilah wajah mereka itu di akhirat karena mereka melihat Tuhannya subhanahu. Wa ila rabbihim najirah, karena mereka melihat Tuhan. Inilah yang dimaksud oleh Syekh wahum yakshunallaha ta'ala bil ghaib. Mereka itulah orang benar-benar mencintai Allah, orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah. Wahwa ghaibun an uyuni zawarihim, yang kalian siapapun tidak bisa melihat dengan mata johirnya, hanya bisa dirasakan oleh orang itu atau orang-orang yang menggunakan hati nur Allah subhanahu wa ta'ala. Wahum hadirun nasabin uyuni kulubim. Mereka hadir dengan darah mereka, hati mereka, pandangan mereka. La yaqafunahu kullu yawmin huwa pisanin. Yang hatinya itu disadarinya Allah selalu mengurusi dirinya, Allah selalu mengawasi dirinya. Wahaja yuhi haja wa yumitu haja yakbalu haja wa yurudu haja yakrabu haja wa yab'adu. Allah lah yang menggenggam segala urusan, yang menolong, yang mematikan dan menghidupkan, yang menolak, yang mau dan tidak mau. Dirinya selalu bertawajuh untuk mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada alasan lain. La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Allah itu tidak bisa ditanya atas apa yang diperbuatnya, tapi mereka manusia itulah yang akan ditanya oleh Allah di akhirat atas apa yang telah dilakukan di dunia ini. Subhanallah. Allahumma doa saya, Allahumma qaribna ilaika ya Allah. Ya Allah, dekatkan kami kepada Engkau ya Allah. Walatu ba'idna, jangan Engkau jauhkan kami daripada Engkau, anka ya Allah. Inilah doa saya, harapannya supaya kita nanti mulai sejak sekarang timbulkan hati ingin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bila itu mantap, terus menerus nanti mau sholat niatkan
mau mendekatkan diri kepada Allah, mau puasa nanti bulan Ramadan, niatkan ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin melihat wajah Allah. Terus apa saja ibadah yang kita lakukan, mau berzikir itu juga niatnya sudah, itu yang paling hebat kata saya. Tidak ada lagi yang hebat daripada itu, melihat wajah Allah. Ingin dekat wajah Allah itu maksudnya ingin dekat kepada Allah. Itulah niat yang terbaik. Itulah niat yang dijamin oleh Allah nanti min ibadihil ulama. Itulah niat ulama yang sebenarnya ulama. Itulah hatinya para ulama. Itu pula hatinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat hikmah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sayyidina Muhammad, assalamu alaika, as-salatu wassalam fi kulli ayyamina. Ya Sayyidina Muhammad, assalamu alaika, as-salatu wassalam fi kulli ayyamina. Sarmada jamal Allah fi masjidina ilahi, ya shahidan nabi ayyidna bi syafa'ah. Ya Sayyidina Muhammad, assalamu alaika, as-salatu wassalam fi kulli ayyamina. Ya